Selamat datang bagi kita semua, di mana pada sore yang berbahagia ini kita akan mengadakan perayaan Natal STM Cahaya Baru untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami undang Ketua STM Cahaya Baru untuk menyampaikan kata pembuka, yaitu Bapak Dr. Andus Hamarbun. Kami persilakan. Bapak Pendeta Huta Barat MPD dan Bapak kemudian Bapak pengurus STM Cahaya Baru, Bapak dan Ibu pengurus STM Cahaya Baru yang saya hormati, dan yang saya hormati komunitas pemuda sosial yang hadir melihat pada malam hari ini, pada sore menjelang malam ya, menjelang malam pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu serta semua para undangan kami yang saya hormati. Izinkanlah saya pada malam hari ini, pada sore hari ini, menyampaikan selamat hari Natal untuk kita semua. Selamat hari Natal. Jadi Bapak dan Ibu, marilah kita ikuti perayaan yang telah disusun oleh Bapak Sekretaris, dan terima kasih saya juga pada Bapak MCD dan R. Polres Simanjuntak yang telah menyediakan tempat ini menjadi tempat Natal kita bersama pada malam hari ini, dan juga Bapak Sekjen, Sekretaris Pengumuman STM Cahaya Baru yang saya hormati, yang telah bersusah payah menyusun segala kegiatan kita pada sore hari dan menjelang malam ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta semua. Baru kegiatan kita pada malam hari ini adalah merayakan Natal. Jadi kegiatan kita pada tahun 2018 mungkin di sini di rumah ini ya, tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 kita tidak mengadakan karena masa COVID-19 pada saat itu. Jadi kita mengadakan perayaan Natal pada malam hari ini. Marilah kita ikuti Natal ini dengan hikmat dan penuh perhatian. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Bapak Pendeta Huta Barat MPD, Ketua STM Cahaya Baru Bapak Hamarbun, mewakili lansia kami undang Nyonya Sinura Guru Manurung, mewakili ama kami undang Bapak Sembiring, mewakili Ina kami undang Nyonya Nababan Borusi Ombing, mewakili remaja kami undang adik kami Daniel Purba, kami undang komunitas pemuda sosial untuk datang ke hadiratnya untuk menyalakan lilin Natal. Terima kasih. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining,
taught us to love. Hati kita mulai ibadah kita ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 57 ayat 1 sampai 3 Lunga Jumpang. Dan Roh Kudus. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, segala puji, syukur dan kemuliaan kami ucapkan kepadamu atas segala berkah dan anugerah-Mu yang besar itu kepada kami umat manusia, yaitu anak-Mu Yesus Kristus yang Engkau utus untuk keselamatan kami. Dia telah merendahkan dirinya dan menjadi miskin sehingga lahir di kandang domba di Bethlehem, agar kami menjadi kaya. Kuasailah hati kami dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu itu, agar kami makin mengenal kasih yang dinyatakan oleh anak-Mu kepada kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila ku
adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan dilakukan oleh Allah? Marilah kita mendengarkan liturgi penciptaan yang dibawakan oleh anak-anak kita. Kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Manusia adalah makhluk hidup paling berharga yang diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ia menjadikan manusia agar dapat menguasai bumi dan segala sesuatunya. Namun manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Marilah kita mendengarkan liturgi kejatuhan dalam dosa yang dibawakan oleh anak-anak kita remaja. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi.
Kejadian 3 ayat 11 sampai 12 firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang, apa engkau makan dari buah pohon yang kau larang itu? Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepada-Mu dan memohon pengampunan demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasianilah aku orang berdosa yang hina ini. Berbahagialah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Mengenang silakan duduk. Ia bergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Untuk itu mari kita dengarkan liturgi keselamatan yang dibawakan oleh kaum Bapa. Liturgi yang pertama, Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Mazmur 24, 7-8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang terjaga, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Liturgi keempat, Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Liturgi kelima, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia.
Liturgi ke-6, Yesaya 35 ayat 1 sampai 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semara Allah kita. Liturgi ke-7 Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan kamu takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Liturgi ke-8 Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sampai 2. Janji keselamatan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 2 ayat 1-2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu
Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Demikian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam balungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampiran dan terbaring di dalam palungan. Lukas 23 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.